Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita, karena hari ini kita dapat berdiskusi secara virtual dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal 'Alamin. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Edi M. Hum selaku dosen pengampu untuk mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah membimbing kita sehingga kita dapat mengerjakan tugas KTI dengan baik. Lalu tak lupa pula rekan-rekan kelompok 6 yang saya hormati, serta teman-teman anggota kelas A1 Prodi Sastra Indonesia yang saya banggakan. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Dazwa Imatul Amania dengan NIM 0302042140. Perkenalkan, nama saya Dilutfia Wardani dengan NIM 030204210039. Perkenalkan, nama saya Fahmi Andito dengan NIM 030404017071 dan saya mewakili teman saya, Febi Nuita Indasari dengan NIM 030404210063. Baiklah, langsung saja untuk mengefisiensi waktu, kami akan memulai presentasi karya tulis ilmiah kami yang telah kami sajikan dalam bentuk PowerPoint dengan judul Eksistensi Bahasa dan Sastra Indonesia di Era Modernisasi. Pengertian eksistensi. Eksistensi menurut Syarifah dan Prasanti diartikan sebagai keberadaan di mana keberadaan yang dimaksud adalah adanya pengaruh atas ada atau tidaknya kita. Eksistensi bisa juga dikenal dengan satu kata yaitu keberadaan. Konsep eksistensi menurut Dagun dalam kehidupan sosial manusia yang terpenting adalah keadaannya, dirinya sendiri atau eksistensi dirinya sendiri. Eksistensi dapat diartikan sesuatu yang menganggap keberadaan manusia tidaklah statis. Artinya manusia senantiasa bergerak dari kemungkinan kenyataan. Proses ini berubah bila kini menjadi sesuatu yang mungkin, maka besok akan berubah menjadi kenyataan, karena manusia itu mempunyai kebebasan untuk bergerak. Setelah itu kita masuk ke pengertian bahasa dan sastra. Bahasa. Bahasa merupakan suatu ungkapan yang mengandung maksud untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Sesuatu yang dimaksud oleh pembicara bisa dipahami dan dimengerti oleh pendengar atau lawan bicara melalui bahasa yang diungkapkan. Menurut Chair dan Agustina, fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Hal ini sejalan dengan Suparno, yang menyatakan bahwa fungsi umum bahasa adalah sebagai alat komunikasi sosial. Menurut Suwarna, bahasa merupakan alat utama berkomunikasi dalam kehidupan manusia, baik secara individu maupun kolektif sosial. Setelah itu, menurut Krida Laksana, pengertian bahasa sebagai suatu sistem lambang arbiter yang menggunakan suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Setelah itu, menurut Effendi, berpendapat bahwa pengalaman sehari-hari menunjukkan bahwa ragam lisan lebih banyak daripada ragam tulis. Setelah itu kita masuk sastra. Secara etimologi, sastra diambil dari bahasa barat, yaitu atau Eropa, seperti literature dari bahasa Inggris, setelah itu literatur dari bahasa Perancis, ada pun literatur dari bahasa Jerman, dan literatur dari bahasa Belanda. Semuanya berasal dari kata literatura atau dari bahasa Latin, yang sebenarnya tercipta dari terjemahan kata gramatika yang terdapat dari bahasa Yunani. Sastra dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sanskerta, yang merupakan gabungan dari kata sas, berarti mengarahkan, mengajarkan, dan memberi petunjuk. Kata sastra tersebut mendapatkan akhiran tra, yang biasanya digunakan untuk menunjukkan alat atau sarana, sehingga sastra berarti alat untuk mengajar, buku petunjuk, atau pengajaran. Menurut Sumarjo dan Saini, menyatakan bahwa sastra adalah ungkapan pribadi manusia yang berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, ide, semangat, keyakinan dalam suatu bentuk gambaran konkret yang membangkitkan pesona dengan alat bahasa. Sehingga sastra memiliki unsur-unsur berupa pikiran, pengalaman, ide, perasaan, semangat, kepercayaan, ekspresi atau ungkapan, bentuk, dan bahasa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis, objek, dan subjek penelitian.
Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode ini kerap digunakan sebagai metode penelitian. Dalam sebuah tulisan ilmiah, penelitian ini diperlukan untuk mengangkat dan mengupas sebuah masalah. Jenis penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan, dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti. Penelitian kemudian dijabarkan secara deskriptif dalam sebuah analisis hingga memperoleh kesimpulan sesuai tujuan awal. Lalu ada subjek dan objek penelitian. Yang menjadi subjek penelitian ini adalah bahasa dan sastra Indonesia yang kian dipertanyakan eksistensinya. Sedangkan objek penelitian dari penelitian ini ialah eksistensi bahasa dan sastra Indonesia di era modernisasi. Selanjutnya, kita memasuki materi pembahasan. Yang pertama, penyebab eksistensi bahasa dan sastra Indonesia perlahan-lahan memudar. Eksistensi bisa juga dikenal dengan satu kata, yaitu keberadaan. Dan bahasa merupakan suatu ungkapan yang mengandung maksud untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Sesuatu yang dimaksudkan oleh pembicara bisa dipahami dan dimengerti oleh pendengar atau lawan bicara melalui bahasa yang diungkapkan. Dan untuk modernisasi sendiri ialah proses perubahan dari suatu hal yang belum maju berubah ke arah yang lebih maju. Sementara untuk kata memudar sendiri menurut KBBI berasal dari kata agak kendur atau tidak keras, kurang manjur atau sebagainya. Sehingga dapat disimpulkan di sini bahwasannya problem yang pelik kita alami di sini adalah pudarnya eksistensi bahasa dan sastra Indonesia di kalangan masyarakat atau bisa kita disebut atau biasa kita sebut dengan degradasi bahasa. Hal ini tentunya timbul dari berbagai faktor, dan salah satu faktor utamanya yakni masuknya modernisasi di Indonesia. Salah satu yang paling menonjol dari problematika ini adalah jarangnya penggunaan bahasa yang baik dan benar di kalangan masyarakat, bahkan anak-anak. Yang kedua yaitu penyebab remaja milenial kurang tertarik untuk mempelajari bahasa dan sastra Indonesia. Generasi yang hidup di era milenial ini memiliki karakter yang berbeda atau khas. Sejak di bangku sekolah sudah menggunakan gawai dan menjadikan internet sebagai kebutuhan pokok mereka. Selalu terhubung dengan internet supaya dapat mengakses hal-hal baru atau sekedar bersosialisasi dalam media sosial. Apalagi kecanggihan teknologi yang tak dapat kita sangkal membuat hal ini menjadi-jadi. Juga dengan adanya masa modernisasi ini, peningkatan penggunaan dan keakraban dan dengan komunikasi, media, dan teknologi digital bak menjadi suatu hal yang sangat urgent di kalangan remaja. Tentunya hal tersebut berdampak pada perkembangan bahasa Indonesia. Keadaan yang ada sekarang adalah fungsi bahasa Indonesia mulai digantikan atau tergeser oleh bahasa asing dan adanya perilaku yang cenderung menyelipkan istilah asing. Hal tersebut terjadi dikarenakan sikap yang meyakini bahwa akan terlihat modern dan terpelajar dan dengan alasan mempermudah komunikasi di era milenial. Apalagi bila berkaitan dengan sastra, yang mana sastra sendiri dahulu menjadi sebuah acuan, sekarang hanya menjadi sebuah pelarian. Karena kita ketahui bersama seakan-akan ketika mereka mempelajari tentang dunia kesastraan, rasanya bagaikan kembali menghidupkan kultur lama di tengah-tengah masyarakat dengan kehidupan yang kini telah modern. Sehingga hal tersebut dianggap sebagai hal yang mempersulit maupun tidak kondusif bila mempelajari dunia kesastraan. Dan semua hal tersebut menyebabkan betapa buruknya penggunaan bahasa dan sastra Indonesia di kalangan masyarakat kita. Yang ketiga yaitu menumbuhkan pemikiran para remaja bahwa mempelajari bahasa dan sastra Indonesia adalah hal yang penting. Banyak kalangan remaja yang bahkan telah berpendidikan tinggi yang masih tidak memahami tentang kaidah dan standar penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Banyaknya budaya luar yang masuk ke Indonesia membuat masyarakat tanpa sadar meniru hal tersebut dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan yang mana tidak sesuai dengan standar penggunaan bahasa yang telah ada. Untuk mengurangi
Penggunaan bahasa asing maupun bahasa gaul di masyarakat, terutama pada kalangan remaja, seharusnya dilakukan upaya untuk menerapkan dan menyadarkan kecintaan terhadap bahasa Indonesia. Banyak hal kecil yang bisa kita lakukan, yakni salah satunya yang paling berpengaruh adalah bagaimana sikap orang tua menghadapi hal ini. Karena segala tindakan anak dari kecil pasti mendapatkan pengawasan langsung dari orang tua, dan tentunya penggunaan maupun mempelajari bahasa dan sastra Indonesia tentunya harus tertanam dan diasah dengan baik sejak dini. Setelah itu melestarikan bahasa dan sastra Indonesia dari maraknya pengaruh modernisasi. Indonesia adalah negara yang memiliki beragam suku, bangsa, bahasa, dan yang khas. Untuk menyatukan bangsa Indonesia, maka terbentuklah sebuah bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang tertuang dalam Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Untuk mempertahankan dan melestarikan bahasa dan sastra Indonesia, dibutuhkan sikap yang positif, yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, dengan menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa luar, dan bersedia menjaga agar pengaruh asing tidak terlalu berlebihan. Peran dan metode tersebutnya diantaranya yang dibutuhkan ya peran dari pemerintah, media massa, lingkungan sekolah, keluarga atau orang tua, dan peran remaja atau pemuda bangsa. Setelah itu kita masuk ke metode-metode dalam pelestarian bahasa Indonesia. Yang pertama ada meningkatkan kedisiplinan bahasa Indonesia. Yang kedua ada menjadikan pendidikan lembaga pendidikan sebagai basis pembinaan bahasa. Yang ketiga perlunya pemahaman terhadap bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keempat ada peran variasi dan bahasa dan penggunaannya. Menjunjung tinggi bahasa Indonesia di negeri sendiri. Yang kelima dan melestarikan tata cara berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar. Melestarikan uji kemampuan berbahasa Indonesia berperan aktif dalam mengembangkan bahasa Indonesia. Keberadaan bahasa asing di era modernisasi mulai mendesak keberadaan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, bahasa Indonesia perlu dilestarikan. Perlu usaha yang sungguh-sungguh untuk mempertahankan keberadaan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa Indonesia. Baik, itu tadi presentasi karya tulis ilmiah dari kelompok 6. Namun sebelum menutup presentasi hari ini, izinkan saya menyampaikan sedikit kesimpulan berdasarkan presentasi kami. Yang pertama, berdasarkan analisa dari kelompok kami dapat diperoleh bahwa penggunaan maupun mempelajari bahasa dan sastra Indonesia di sini menjadi semakin remeh di kalangan masyarakat. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat ataupun remaja muncul kreativitas mengolah kata baku dalam bahasa Indonesia menjadi tidak baku dan cenderung tidak lazim. Diharapkan dalam hal ini pula baik masyarakat maupun generasi penerus bangsa saat ini harusnya meningkatkan kecintaan kita kepada bahasa dan sastra Indonesia, juga menggunakan kaidah-kaidah kebahasaan yang baik dan benar, agar eksistensi bahasa dan sastra Indonesia tetap terjaga meskipun di tengah perkembangan zaman yang sangat pesat. Baiklah, itu tadi penjelasan saya mengenai kesimpulan tentang KTI dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.